Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas ABTB 2B Malam. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fauzia Widyaning Tias, yang kedua ada Casey Amanda Putri, yang ketiga ada Rahel Juwita Purba, dan yang keempat ada Salsabila Putri Mercedes, dan yang kelima yaitu Galetri Pailin Ningtyas. Di sini kami akan langsung menjelaskan pada materi yang pertama. Materi pertama kepada Fauzia, dipersilakan. Yang pertama, pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan serasi. Penafsiran penampilan merupakan sesuatu wujud citra diri yang terpancar pada diri seorang serta merupakan sarana komunikasi diri kita dengan orang lain. Berpenampilan serasi merupakan metode seorang menunjukkan dirinya secara harmonis ataupun sesuai dengan yang seharusnya, seperti berpakaian bersih serta apik. Terdapat sebagian perihal yang harus diperhatikan agar bisa terlihat serasi ialah yang pertama berhias serasi. Supaya bisa tampak serasi di hadapan pelanggan, kita harus memenuhi beberapa persyaratan, ialah yang pertama faktor kesehatan tubuh, yaitu dengan konsumsi makanan yang memenuhi standar gizi, yang kedua olahraga secara berkala. B. Perawatan anggota tubuh. Ada perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan tangan serta kaki, perawatan rambut, dan buat tubuh tidak bau dan nafas yang wangi. Baik, terima kasih kepada Fauzia. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Casey. Kepada Casey, dipersilakan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu busana kerja dan aksesoris. Ada busana kerja untuk wanita, yaitu harus yang pertama bersih serta rapi. Yang kedua, pakailah busana kerja yang sifatnya basic dengan corak putih, gelap, coklat, sesekali boleh mengenakan corak agak terang, serta bahan bercorak kecil. Yang ketiga, pakailah blus lengan panjang ataupun pendek, rok pendek sebatas lutut, rok panjang bawah betis, serta celana panjang. Untuk ketentuan busana kerja untuk pria yaitu yang pertama bersih serta rapi, yang kedua pakailah kemeja serta celana panjang dengan corak yang serasi aksesoris, yang ketiga pakailah pernak-pernik seminimum mungkin, tidak kelewatan sesuai dengan ketentuannya. Adapun macam-macam pernak-pernik yang dipakai perempuan merupakan yang pertama anting-anting yang tidak begitu besar, yang kedua ikat pinggang serta gesper yang simpel dengan corak senada dengan corak sepatu, yang ketiga jam tangan, yang keempat bandol, dan yang kelima selendang atau scarf, dan yang keenam cincin, giwang, kalung, gelang, serta bros. Untuk yang ketiga ekspresi wajah. Sebagian hal mengenai ekspresi wajah dalam memberikan pelayanan merupakan yang pertama, dalam menawarkan produk, lakukanlah dengan ekspresi yang serius serta penuh perhatian. Yang kedua, tetap diam serta bersabar dan mempersilahkan pelanggan berbicara hingga akhir agar kita memperoleh data yang banyak. Jangan sesekali memotong pembicaraan pelanggan. Yang ketiga, seandainya pembicaraan pelanggan melebar kemana-mana serta membosankan, jangan menampilkan wajah jengkel. Temanilah dengan bijaksana sebab pelanggan merupakan raja serta selalu ingin benar. Dan yang keempat, senyum harus senantiasa terpancar dari wajah petugas dalam melayani pelanggan. Baik, terima kasih kepada Casey. Selanjutnya materi akan dibawakan kepada Kak Rahel. Kepada Kak Rahel, dipersilakan. Kelas materi yang ketiga, pelayanan pelanggan dengan berpikir positif. Agar terbentuk pikiran positif dalam melayani pelanggan, awalilah obrolan dengan pelanggan seperti contoh berikut ini. Contohnya, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Yang kedua, ada yang bisa kami bantu, Pak? Ada yang bisa kami bantu, Bu? Yang ketiga, silahkan lihat-lihat dulu. Yang keempat, kemukakan jika ada beberapa warna serta ukuran. Yang kelima, silahkan coba dulu. Supaya senantiasa beranggapan positif dalam melayani pelanggan, terdapat dua hal penting yang harus dicermati, ialah Baik, terima kasih kepada Kak Rahel. Selanjutnya materi akan saya sendiri yang membawakan. Yang pertama, melayani pelanggan secara terhormat. Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam melayani pelanggan secara terhormat.
Yang pertama itu ada menyapa pelanggan yang baru tiba dengan perilaku ramah serta penuh rasa hormat. Yang kedua, mempersilahkan pelanggan duduk apabila terjalin antrian serta keadaan ruangan memungkinkan. Yang ketiga, menanyakan serta mencatat seluruh kebutuhan pelanggan dengan tingkah laku yang sopan, tata bahasa yang baik, berbicara dengan jujur, serta tidak menyinggung perasaan pelanggan. Yang keempat, bersikap sabar serta penuh rasa hormat dalam memberikan penjelasan, contohnya barang ataupun menunjukkan tempat barang yang dibutuhkan pelanggan. Yang kelima, melayani pelanggan dengan ramah hingga akhir transaksi serta masih senantiasa berpikir positif tanpa mencurigai pelanggan. Materi kedua yaitu tidak bersikap a priori, yaitu hindarilah bersikap a priori dalam melayani pelanggan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senyumlah sebab senyum hati kita menjadi teduh. Yang kedua, tunjukkanlah perhatian yang wajar, sebab pelanggan ingin merasa bahagia serta puas bila diperlakukan dengan baik, dicermati serta dihargai. Yang ketiga, berikan data yang sebenar-benarnya terhadap produk yang kita tawarkan. Yang keempat, layanilah dengan sopan serta ramah terhadap seluruh pelanggan atau tidak pandang bulu terhadap sesama manusia. Yang kelima, cepat tanggap serta cepat dalam menanggulangi permasalahan dengan sedikit diplomatis terhadap permintaan pelanggan yang tidak dapat terpenuhi. Misalnya, alasan barang tidak ada, kita memberi barang pengganti lainnya. Yang keenam, segera tawarkan bantuan tanpa menunggu. Dan yang terakhir, tidak mencari atau menggunakan kelemahan pelanggan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gale. Kepada Gale, dipersilakan. Selanjutnya, contoh kelemahan pelanggan ataupun calon pelanggan. Yang pertama, ada pelanggan yang berhati-hati, ragu, serta pesimis. Cara mengatasi pelanggan yang seperti ini yaitu apabila terlihat ragu-ragu dalam menentukan pilihannya, lekas bangkitkan rasa percaya dirinya dengan memberikan pujian serta besarkan hatinya agar bisa memastikan pilihannya. Yang kedua, pemalu, perasa, serta susah didekati. Cara mengatasi pelanggan yang seperti ini yaitu berikan kepercayaan atas kemampuannya dengan memohon komentar ia tentang sebagian hal, sehingga ia merasa dihargai. Yang ketiga, lamban serta penuh pertimbangan. Cara mengatasinya, lekas ajak bicara tentang permasalahan yang merupakan keinginannya. Pastikan jika pilihannya pas, jangan sekali-sekali mencela pendapatannya. Berikutnya, pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Perilaku menghargai pelanggan antara lain melaksanakan yang pertama bersikap hormat serta ramah, kedua pergunakan tutur kata yang baik serta sopan, ketiga berikan senyuman supaya terbentuk suasana nyaman, keempat berbicara jujur serta jaga perasaan pelanggan. Yang kelima, tunjukkan kalau kamu selalu siap menolong. 6. Hindarkan pelanggan untuk menunggu sangat lama. Ketujuh, sabar dalam memberikan informasi. Baiklah, materi-materi tersebut telah disampaikan oleh anggota kami. Di sini kami sudah menjelaskan tentang pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Yang pertama yaitu pelayanan pelanggan berdasarkan penampilan serasi. Terus kami juga menjelaskan busana kerja dan aksesoris, pelayanan pelanggan dengan berpikir positif, dan contoh-contoh kelemahan pelanggan ataupun calon pelanggan, dan cara melayaninya dan menghargainya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.